mempunyai mood. Awas, hati-hati rekan-rekan sekalian. Mood. Kalau Anda tidak punya mood, bisa nggak Anda datang ke sini? Nggak bisa. Nggak bisa. Coba kebayang rekan-rekan sekalian, orang Jawa Timur, orang Lampung, orang Palembang bisa sampai nggak ke sini sekarang? Orang Jawa Tengah bisa sampai ke sini sekarang? Tahun berapa lah orang Subang? Mau anak tiga dia, benar nggak? Kalau tidak mempunyai, itu sama dengan spirit mood, itu sama dengan atur, itu sama dengan semangat. Kenapa kita harus mempunyai mood, semangat, atau antusias rekan-rekan sekalian? Awas, belum selesai. Kita harus mempunyai mood, kita harus mempunyai semangat, kita harus mempunyai antusias pada sebuah keterangan. Jadi paham rekan-rekan sekalian? Oke ya? Jadi apa nih, kenapa harus seperti itu? Ada rumusannya seperti ini rekan-rekan sekalian. Jika seseorang itu tidak mempunyai mood, antusias, atau semangat pada sebuah keterangan, maka orang tersebut tidak akan mempunyai energi. Energi ya. Kebayang nggak keajaiban itu dari energi, benar nggak? Oke. Jika tidak mempunyai energi, maka seseorang tersebut tidak akan mempunyai apa-apa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terinspirasi nggak dengan gagasan Ang barusan? Terinspirasi nggak? Terinspirasi nggak? Terinspirasi nggak? Oke, baik, cek sound dulu soalnya ayah begitu. Nah. Jadi kalau saya ngomong jammer, jawaban yang pertama itu Bajra. Oke? Kalau saya ngomong jammer yang kedua, jawabannya bisa. Kalau saya ngomong jammer yang ketiga, berarti jawabannya Bajra, 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 juara. Clear? Saya ulangi. Jadi kalau saya ngomong yang pertama jammer, jawabannya apa? Oke. Kalau saya ngomong jammer yang kedua, apa jawabannya? Kalau ngomong saya jammer yang ketiga, apa jawabannya? Oke, cek song. Jammer, jammer, jammer. Sekali lagi, jammer, jammer, jammer. Luar biasa. Tepuk tangan untuk rekan-rekan sekalian. Terima kasih Ang. Inspirasi, setuju ya? Kita terinspirasi oleh Ang Edi Suwandi ya. Oke, jadi barusan kata Ang Edi Suwandi, rek lu pucrut di imahna, rek lu tolol, rek lu hamur kanyut, rek anu partai wae gitu. Apapun jawabannya apa? Jawabannya apa? 3 titik, gerak Bajra. 1 gerak, yang kedua berarti apa? Perbaiki pencernaan, perbaiki mencerna ilmu, seperti itu ya. Yang ketiganya apa? Pola pikir, perbaiki pikiran dan perasaan. Baik-baik rekan-rekan sekalian yang saya hormati dan saya banggakan ya. Orang-orang yang istimewa Kenapa orang yang istimewa yang harusnya ribuan orang datang ke sini, ternyata yang datang itu cuma 310, bukan cuma ya. Saya yakin orang-orang yang di sini adalah orang-orang yang istimewa, setuju? Setuju sekali. Karena tidak mudah ke sini, benar? Aya nu nyokot tabungan, aya nu ngajual ali, aya nu ngajual domba, aya nu tolol heula gitu. Setuju ya rekan-rekan sekalian? Semua rekan-rekan sekalian di sini istimewa kan? Hasilnya harus istimewa nggak? Benar? Oke, baik. Kalau mau hasilnya istimewa, berarti yang harus kita lakukan yang pertama kali itu apa? Kenapa Anda bisa ke sini? Kenapa? Mempunyai mood. Awas, hati-hati rekan-rekan sekalian. Mood. Kalau Anda tidak punya mood, bisa nggak Anda datang ke sini? Nggak bisa.
Nggak bisa coba kebayang rekan-rekan sekalian, orang Jawa Timur, orang Lampung, orang Palembang bisa sampai nggak ke sini sekarang? Orang Jawa Tengah bisa sampai ke sini sekarang? Tahun berapa orang Subangnya mau nepi tadi, benar nggak? Kalau tidak mempunyai mood, itu sama dengan spirit, mood itu sama dengan mood itu sama dengan semangat. Oke. Kenapa kita harus mempunyai mood, semangat, atau antusias, rekan-rekan sekalian? Awas, belum selesai itu. Kita harus mempunyai mood, kita harus mempunyai semangat, kita harus mempunyai antusias pada sebuah keterangan. Bisa dipahami rekan-rekan sekalian? Oke ya? Jadi apa nih, kenapa harus seperti itu? Ada rumusannya seperti ini rekan-rekan sekalian. Jika seseorang itu tidak mempunyai mood, antusias, atau semangat pada sebuah keterangan, maka orang tersebut tidak akan mempunyai energi. Ya. Kebayang nggak keajaiban itu dari energi, benar nggak? Oke. Jika tidak mempunyai energi, maka seseorang tersebut tidak akan mempunyai apa-apa. Berarti ada mood, ada apa lagi? Ada, kalau kita punya mood berarti kita akan punya energi. Kalau kita punya energi berarti kita punya sesuatu, punya apa-apa, benar nggak rekan-rekan sekalian? Baik rekan-rekan sekalian, kenapa kita harus mempunyai mood? Kenapa harus mempunyai mood? Coba kebayang kalau Anda nih sekarang tidak mempunyai mood, udah tidur belum? Pasti Gus nunutan kemana meninggal. Bisa kebayang rekan-rekan sekalian? Kalau tidak punya mood pasti nunutan tuh. Oke, nunutan pastinya tuh. Jadi cengar nunutan lebih. Tuh awe caraan. Baik rekan-rekan sekalian, berbicara bahwa kita harus berhasil nggak di ilmu ini? Mau berhasil nggak di ilmu ini? Benar. Oke, boleh nggak saya bercerita? Percaya nggak percaya rekan-rekan sekalian, di GM itu kata Aang itu dicetak menjadi orang-orang yang kaya, dicetak menjadi orang-orang yang mempunyai karakter pemimpin, katanya. Itu baru katanya, benar? Oke, baik, kita kupas satu-satu nih rekan-rekan sekalian. Cung, siapa yang siap untuk berhasil? Baik, semuanya. Terima kasih rekan-rekan sekalian. Dulu nih rekan-rekan sekalian, kalau Eyang Sugi paling tahu mungkin ya pada waktu itu, dan rekan-rekan yang lain termasuk Aang juga, Pak Dadang juga, rekan-rekan sekalian ya. Saya dari dulu kodrat nanti kudu loba pasien, saya mah gitu loh. Jadi tiba lagi pasien datang dengan sendirinya ke rumah saya. Dari dulu di zaman batu ini. Bisa paham rekan-rekan sekalian? Oke. Tapi loba pasien duit tuh bukan. Jadi lu mau ngodok jeruk di gitu tetap. Borong kemana gitu kan? Itu boleh hal gitu, gitu. Bisa dipahami rekan-rekan sekalian? Ceritanya lagi. Saya ngebangun di Kalimantan. Saya ngebangun juga di Madura katanya. Saya juga ngebangun di Sumatera. Tapi duit tuh boga. Oke, ada satu hal ternyata rekan-rekan sekalian, ada yang terlewat pada diri saya. Pada waktu itu, ingin tahu nggak? Gelah pengurutan gelah tuh. Oke. Kalau Anda ingin tahu ada sesuatu yang terlewat pada diri saya pada waktu itu, rekan-rekan sekalian, kan kita harus hidup dan menghidupi orang lain, benar nggak? Kan dari mulainya ijabul iman. Ya Allah, perkenankanlah saya menjadi orang yang beriman. Katanya gitu. Kan ada ya? Doa Nabi Ibrahim, benar nggak? Ijabul iman ala dinil Islam. Jadikanlah Islam itu sebagai satu-satunya penataan di dalam hidupku. Wa as'aluka ilman. Dan setiap ilmu apapun yang telah engkau berikan kepada saya, wa huwa hayat. Jadikan saya hidup dan menghidupi orang lain. Itu satu pernyataan rekan-rekan sekalian. Tapi kenyataannya ketika saya lakukan hal tersebut, duit itu mau gawe.
Dari pagi sampai malam saya gerak, dilihat dapatnya 10.000. Pernah merasakan gitu? Tidak ada di tempat ini, benar nggak? Tidak ada di tempat ini, tidak lebih dari itu mungkin itu. Pernah seperti itu rekan-rekan sekalian? Oke, kita tekankan kembali nih, Cung, siapa yang sudah mempunyai jaringan? Mau belum ataupun sudah, pokoknya pasti ada solusi. Apalagi yang sudah punya jaringan, yang belum punya jaringan pun besok mau nggak punya jaringan? Sekarang yang jumlahnya 2, besok jadi 4, mau nggak? Yang sekarang jumlahnya 4, mau besok itu jumlahnya 8, mau nggak? Baik. Ilmu ini ilmu duplikat, rekan-rekan sekalian ya. Anda, rekan-rekan sekalian, tinggal melakukan seperti ini. Anda sendiri beraplikasi, dibayarnya berapa? Ada yang 50.000, ada yang 30.000, ada yang masih 1 bungkus, ada yang 100.000, ada yang 150.000, ada yang udah 200, ada yang nggak dibayar apa-apa, ada. Berarti sama kalau gitu aja. Baik, rekan-rekan sekalian. Solusinya rekan-rekan sekalian. Saya mau tanya ke rekan-rekan sekalian semua di sini yang aplikator. Anda mempunyai orang nggak? Ponakan lah, temen lah, atau siapa lah gitu? Punya nggak? Yang suka mendengar Anda, kalau Anda kemana suka ikut gitu loh. Ada nggak yang seperti itu? Kira-kira kalau dipikir itu ada nggak? Ada? Baik, rekan-rekan sekalian. Kalau Anda punya, pasti Anda berhasil. Anda tinggal melakukan aplikasi kemanapun Anda bawa teman. Bisa dipahami? Caranya begini rekan-rekan sekalian. Ketika Anda biasanya dari mulai akupoin anatomi sampai dengan Anda melakukan kupra nih, kan Anda sendiri ya. Dari mulai alat, membersihin alat dan lain sebagainya sendiri, bener? Bisa nggak Anda bawa orang lain? Rek tukang ojek kayak, rek nahaon kayak gitulah. Bisa dipahami ya? Nanti orang tersebut, rekan-rekan sekalian, orang tersebut itu selalu membantu Anda untuk membawa tas Anda, untuk menyediakan alat ketika Anda mau melakukan, untuk merelaksasi ini kan gosokan sama ngumpul gitu deh. Bisa nggak? Kebayang nggak rekan-rekan sekalian? Anda sudah bisa jadi juragan nggak? Katanya orang kaya tapi sendiri, coba. Aku nungguan sorangan. Bisa dipahami rekan-rekan sekalian? Kebayang nggak apa yang harus dilakukan oleh Anda? Kalau Anda yang tadinya dibayar 30.000, kalau Anda punya asisten, Anda akan dibayar 2 kali lipat, 3 kali lipat, bahkan 4 kali lipat. Kira-kira kalau Anda awalnya sendiri, Anda dibayar 30.000. Kalau Anda berdua dengan rekan Anda, karena ada edifikasi, benar nggak? Karena ada yang muji Anda, karena ada yang testimoni, karena ada yang ngomong produknya di si bapak mah bagus, produknya di si ibu mah bagus. Kira-kira akan ada yang mendengar Anda nggak? Kalau Anda bacokak sesorangan, Anda berbicara sendiri, kira-kira orang akan dengar nggak? Bisa dengar, bisa enggak, benar nggak? Tapi kebayang kalau ada orang yang pertama kali itu mengedifikasi Anda, membuat Anda sesuatu yang positif, benar nggak? Orang tersebut akan lebih cenderung apa? Orang akan lebih cenderung percaya kepada Anda. Siapa yang siap melakukan itu? Baik. Kenapa harus seperti itu? Begini rekan-rekan sekalian, dari zaman Nabi Adam sampai dengan sekarang, sejarah itu nu iduhu, benar? Perulangan, benar? Perulangan dengan muka yang berbeda-beda, dengan waktu yang berbeda-beda, tapi prinsipnya sama.
Baik, setiap kurun waktu itu melewati 5 dekade, 5 zaman, 5 era. Anda mungkin pernah mengenal, Indonesia mengenal juga dengan 5 era. Yang pertama, rekan-rekan sekalian, kalau Anda mau kaya nih dulu, Anda itu ada yang dulu itu ada yang namanya era agraris. Era agraris itu seseorang akan kaya atau dipandang oleh orang lain jika orang tersebut itu lega tanahnya, luas tanahnya. Setuju? Pernah nggak mendengar itu? Oke. Itu berarti pertama. Tetapi perlu dipahami rekan-rekan sekalian, tahun 1950 era tersebut itu terlewati, benar nggak? Ada era yang kedua, rekan-rekan sekalian, atau zaman yang kedua. Zaman yang kedua disebutnya era apa? Industri. Jadi yang disebut era industri itu, rekan-rekan sekalian, era industri itu adalah di mana seseorang tersebut mempunyai modal atau dia berpendidikan tinggi, maka orang tersebut akan menjadi kaya. Pernah nggak mendengar itu? Modalan itu, punya modal gede, kemudian dia berpendidikan tinggi atau berpendidikan tinggi, maka akan kebagian orang tersebut dalam kehidupannya. Itu era yang kedua atau zaman yang kedua. Di zaman yang ketiga ada yang disebut, rekan-rekan sekalian, itu era informatika, era informasi. Berarti kan seperti itu. Jadi begini, kalau dulu Anda punya keripik nih, kalau di era informasi nih, kalau Anda punya keripik dulu misalkan dijualnya oleh plastik seperempatan, harganya 5.000 perak. Kalau Anda kemas dengan baik, dikemas, Anda bisa nambah harganya itu 1.500 dengan ngemas tersebut, rekan-rekan sekalian, Anda bisa menjual dengan harga 15.000. Setuju? Benar nggak mendengar itu? Jadi kemasan yang terbaik, dialah, merekalah, atau kaum itulah yang dapat juara. Itu di era apa? Informatika. Ada era yang keempat atau zaman yang keempat. Di zaman yang keempat itu ada zaman yang dikatakan zaman apa? Konseptual. Jadi yang disebut era konseptual itu adalah era di mana seseorang tersebut nih, rekan-rekan sekalian, ya, kalau nyeleneh, lamun nyeleneh apa nu joget? Asupkan mereka nu TikTok baheula, can aya TikTok baheula namanya, kanu Facebook we. Bisa terkenal nggak orang tersebut? Pernah mendengar keong racun? Dasar kau keong racun. Ya. Pernah nggak mendengar itu? Terkenal nggak? Terkenal, bisa banyak uang nggak pada waktu itu? Ada lagi band kuburan. Ada, bener nggak? Ada lagi apa lagi? Norman Kamaru. Cahaya. Terkenal nggak rekan-rekan sekalian? Terkenal. Tapi awas rekan-rekan sekalian, sekarang zamannya zaman beda nih. Zaman tersebut sudah terlewati dan akan terlewati secepatnya dimulai dari April 2024. Ada zaman yang terakhir yang akan kembali, disebut zaman nubuah atau era nubuah. Sebuah zaman di mana orang tersebut kembali pada konsepsi awal. Tapi perlu dipahami, ada sebuah transisi dari zaman konseptual tersebut itu ke era nubuah. Itu ada satu transisi peralihan. Maka orang-orang yang berarti kan yang peralihan, yang kebagian hidup di era peralihan tersebut, maka disitulah dia akan kebagian di era nubuah. Salah satu cirinya. Apa itu cirinya? Mempunyai brand. Begini brand. Kalau di Citengah ada di sini ya, ada beberapa ayah Agus Anjing. Kebayang nggak Agus Anjing apa namanya? Berarti Agus yang pura jual beli anjing. Ada yang kedua Agus Hayam. Berarti orang tersebut banar hayam yang terkenal dengan kehayamannya.
Yang ketiga ada Agus Benter. Jadi orang tersebut apa itu? Terkenal dengan kebenterannya. Ayah Agus Entong. Jadi Agus tersebut terkenal dengan pasakan entongnya gitu. Bisa dipahami rekan-rekan sekalian. Jadi orang tersebut harus mempunyai brand. Odai hasub. Berarti tukang hasub gitu. Bisa dipahami rekan-rekan sekalian. Kita harus mempunyai brand. Anda harus dikenal Anda itu sebagai apa gitu. Oke. Kebayang nggak rekan-rekan sekalian? Kebayang ya? Bedanya rekan-rekan sekalian di orang-orang yang konseptual sekarang ini ke arah nubuah tersebut. Bagi mereka yang tidak mau berubah, bukan saja tertinggal tapi terpental. Ngeri ya? Bukan saja tertinggal kehidupannya tapi akan terpental. Sekarang saya mau tanya kepada rekan-rekan sekalian, kalau Anda ingin punya brand, enteng nggak dia? Anda melakukan 100, Anda tidak akan pernah sampai 1000 kali Anda gagal, maka Anda sudah menjadi orang yang terkenal. Mau nggak seperti itu? Bisa nggak seperti itu? Anda memperkenalkan pada orang konsep keilmuan ini, rekan-rekan sekalian, konsep keilmuan ini belum ke 1000 orang, jaringan Anda sudah menjadi besar. Mau nggak? Oke, baik. Berarti yang harus Anda lakukan adalah seperti yang Ang Edi tadi bilang. Apa yang harus dilakukan? 3-3-100 tanpa henti. Karena ilmu ini perlu repetisi, benar nggak? Seperti hanya sholat, kenapa harus diulang-ulang? Bisa dipahami rekan-rekan sekalian? Supaya mumpuni. Baik, siapa yang mau melakukan besok mempunyai ini. Kalau Anda aplikasi, Anda mau membawa, berarti teman Anda nih. Siapa? Oke, terima kasih rekan-rekan sekalian. Selamat, besok jumlahnya sekarang kan 310 ya. Berarti besok jumlahnya itu akan jadi 620. Lepas dulu deh, tong KTA heula, tong nanaon heula gitu loh. Benar nggak rekan-rekan sekalian? Anda lepas dulu, jangan KTA dulu, jangan ngomong Serkom dulu, jangan apapun dulu. Anda tinggal ada pengikut aja dulu. Kan orang tersebut tahu, benar nggak? Daripada cenah saya ngikut-ngikut, mending saya juga melakukan. Akhirnya gitu nggak? Dia akan masuk KTA nggak? Dia akan Serkom nggak? Dia juga akan punya pengikut lagi nggak? Enteng nggak kalau seperti itu? Oke, kebayang nggak oleh rekan-rekan sekalian? Oke, entengnya di sini mana nggak? Di dalam rumusan ilmu ini adalah mirik, anu letik, nggak berdayakeun, anu dewasa. Maksudnya adalah kita membimbing dulu yang kecil. Kena nggak ke rumusan itu? Kenapa banyak jaringan yang meninggalkan kita? Kenapa? Karena mungkin mereka merasa belum pernah dibimbing oleh Anda. Setuju nggak? Oke, dari sekarang berarti Anda tidak akan pernah menemukan hal yang demikian. Tapi jawabannya pertama nih, sebelum Anda melakukan itu semua, yang membuat seseorang itu karomah, maunah, dan ijabah itu adalah seseorang ketika dia mempunyai mood, spirit, atau antusias terhadap sebuah keilmuan. Dan ketika Anda juga kehilangan mood, spirit, ataupun antusias pada keilmuan, di situ juga adalah kehancuran Anda. Kenapa rekan-rekan sekalian seperti itu? Setuju nggak dengan kita sekalian nih, bahwa yang akan menyelamatkan kita di dunia ataupun di akhirat itu iman, benar nggak? Jadi orang-orang yang beriman itu akan diselamatkan di dunia dan di akhirat. Sekarang salah satu nih ciri dari orang-orang yang beriman itu atau yang mau beriman itu adalah Qul kafa billahi wa bainakum syahidan ya'lamu ma fis samawati wal ardh walladzina amanu asaddu hubban lillah. Mereka yang waladina amanu, mereka yang disebut beriman itu adalah asadu hubban lillah.
mempunyai antusias terhadap ilmu, mempunyai mood terhadap ilmu. Jadi kalau kita tidak antusias, sama dengan kita itu sudah tidak mau beriman. Mau nggak disebut seperti itu? Oke, saya yakin orang-orang yang di sini adalah orang-orang yang mau dan mampu beriman, rekan-rekan sekalian. Oke, siap nggak dengan moodnya? Benar, siap dengan moodnya? Setuju nggak dengan moodnya harus ditingkatkan kembali? Oke, cara bekerjanya gampang nggak? Gampang nggak cara bekerjanya? Anda tinggal punya asisten. Kata asisten Anda menyebutkan, itu adalah atasan saya. Kebayang nggak daya jual Anda akan menjadi tinggi? Dan secara otomatis Anda akan mempunyai brand. Kalau tadi Agus anjing, Agus benter, Agus pencet, sama nggak seperti itu? Berhasil nggak kalau orang disebut Agus benter atau Agus bancet? Berhasil, berarti orang tersebut sudah mempunyai brand terhadap yang demikian. Baik nih rekan-rekan sekalian, kalau sudah seperti itu berarti sudah ngerti semua ya? Sudah ngerti semua? Enteng nggak untuk menjadi besar? Siapa yang siap ke trip Asia nanti? Kebayang nggak? Sudah cukup. Kebayang nggak rekan-rekan sekalian, untuk nanti bulan Oktober nanti Anda minimal berarti akan punya 1001 jaringan. Sudah kebayang belum? Oke, asal Anda jangan pernah berhenti bergerak. Kebayang ya, dari satu orang yang di sini, semua satu orang itu mempunyai 1001 jaringan. Kebayang nggak dengan teknik seperti itu tadi? Lebih gancang tuh. Lebih gancang. Bari bingung kudu naon? Kudu kumaha eta ngagajina ti mana? Itu nggak benar rekan-rekan sekalian? Awas, hati-hati, berarti Anda tidak yakin bahwa rekan-rekan sekalian akan diberi rezeki. Kalau Anda bekerja sendiri, rezekinya itu untuk sendiri. Kalau Anda bekerja berdua, maka rezekinya itu akan banyak. Bisa dipahami rekan-rekan sekalian? Orang-orang yang pertama nih, orang-orang yang nurut, Anda dikasih 30.000, 40.000, mau nggak? Pasti mau lah. Tapi Anda berarti naik level nggak? Melihat harga diri, membuat harga diri, karena harga diri itu dibuat oleh kita sekalian, rekan-rekan sekalian. Oke, siap nggak mempunyai mood nih? Anda nih mau diwastu semuanya, benar nggak rekan-rekan sekalian? Dari 513 Masehi dulu berarti ya, tahun 513 Masehi, tempat ini sudah menjadi saksi orang-orang yang sudah berhasil di Nusantara, rekan-rekan sekalian. Dan saya berharap berarti rekan-rekan sekalian yang ada di sini nih, Anda juga adalah bagian dari orang-orang yang berhasil. Siap untuk menjadi orang berhasil? Siap menjadi orang yang berhasil? Oke, awas mood. Daik tidak suka tidak suka, mau tidak mau, Anda harus mempunyai mood, karena dengan mood Anda akan punya keajaiban. Lepas dari orang lama ataupun orang baru, banyak nggak orang lama yang melenoy? Banyak nggak orang yang lama yang gini? Banyak yang seperti itu. Tapi banyak nggak orang baru yang berhasil? Berarti orang baru tersebut memiliki apa? Mempunyai mood. Kenapa harus mempunyai mood? Soalnya namun tidak mempunyai mood. Soalnya kalau kita tidak mempunyai mood, kita adalah orang-orang yang tidak mau beriman. Nauzubillahi min. Baik. Bisa dipahami semua seluruh yang ya. Udah clear nih rekan-rekan sekalian. Saya yakin rekan-rekan sekalian semua di sini nih udah tahu caranya tadi ya. Oke, awas sekali lagi saya garis besarkan kepada Anda. Orang-orang yang mau adjustment pokpekprak, maka orang tersebut akan kebagian duluan nggak? Tapi mereka yang menanti-nanti biasanya rekan-rekan sekalian, di zaman konseptual nubuah,
orang tersebut bukan hanya jalan di tempat, tapi orang tersebut akan hilang dari tempat. Nauzubillah min dzalik. Yuk, mari kita kita taikan kembali mood kita ya. Oke, sekarang nih sebelum diwastu, rekan-rekan sekalian sudah mempersiapkan impiannya masing-masing? Sudah meminta restu kepada diri, kepada orang terdekat Anda? Sudah? Benar? Awas besi memotong eta nggak ganet tuh. Bisa dipahami rekan-rekan sekalian ya? Sudah siap dengan impiannya masing-masing? Sudah? Oke, baik. Siapa yang sudah siap dengan impiannya masing-masing? Terima kasih rekan-rekan sekalian. Oke, syaratnya berarti di wastu ingin secepat kilat ya. Benar nggak? Jadi tina bajra tina loka. Bajra dina loka. Bajra itu kuat dan cepat, berarti dina loka dina ilmu. Siapapun yang kuat dan cepat ketaatannya pada ilmu, tanwane bagja dina budaya, pasti akan kuat dan cepat dalam pembuktian kehidupan. Itu adalah tema pada kesempatan hari ini. Dan tema itu bukan sembarang tema rekan-rekan sekalian. Kita buktikan menjadi orang-orang yang berhasil. Benar? Siap menjadi pembuktinya? Oke, di wastu itu ada 2 syarat loh rekan-rekan sekalian. 1, siap menjadi pembukti. Benar. Anda ingin mobil, misal ingin mobil. Kalau Anda punya mobil, berarti minimal di saku Anda harus berapa? Udah ayah 1 juta. Misal yang belum punya mobil, Anda mau punya mobil, berarti di sakunya harus ada berapa? Uang yang inginnya 1 juta. Kalau Anda udah seperti itu terjadi, mobil bakal datang uang. Bakal datang. Oke, baik. Siap menjadi pembukti dari impian rekan-rekan sekalian? Yang kedua, rekan-rekan sekalian, siap menjadi penyanjung ilmu dimanapun, kapanpun, dengan siapapun. Nah, jadi ngomong Ustaz, kalau siap menjadi penyanjung ilmu dimanapun, kapanpun, dengan siapapun, itu ada 2 syaratnya. Yang pertama, siap membesarkan wadah, dan yang kedua, siap menyanjung marwah. Oke, baik. Berarti ada 3 hal ya. Kita siap menjadi pembukti, 1. Yang kedua, siap menyanjung ilmu dimanapun, kapanpun, dengan siap menyanjung marwah, dan siap membesarkan wadah. Anda dengan apapun koordinat Anda harus siap membesarkan koordinat tersebut. Oke, karena apa? Karena air hujan pun rekan-rekan sekalian tidak akan pernah berfungsi kepada diri Anda ketika hujan tersebut itu tidak diwadahin. Bisa dipahami rekan-rekan sekalian? Oke, udah clear nih semuanya ya. Kita siap-siap menjadi besar nih. Oke, siapkan ya. Siapkan tulisannya. Kita sama-sama bismillahirrahmanirrahim rekan-rekan sekalian ya, bahwa kita itu siap menjadi pembukti. Saya ingatkan kembali rekan-rekan sekalian, kudu aya filosofi dangdut tadi kuasa. Nek sedih, joget bunga. Nek lempeng bunga. Komo lamun bunga, benar nggak? Oke, baik, berarti kita harus mempunyai mood. Karena orang yang mempunyai mood adalah bagian dari orang-orang yang beriman. Apa itu iman? Aqdun bil qalbi, iqrarun bil lisani, wa amalun bil arkan. Orang yang beriman itu adalah orang yang hatinya bergerola, orang yang mempunyai mood di dalam hatinya, kemudian ucapannya menggema dan tindakannya mempesona. Itulah iman rekan-rekan sekalian ya. Bisa dipahami? Berarti berawal dari mood. Jaga mood kita. Terima kasih ya rekan-rekan sekalian. Kita lanjut ke peristiwa wastu. Mudah-mudahan ini akan menjadi saksi bagi kebesaran kita masing-masing. Bismillahirrahmanirrahim. La haula wala quwata illa billah. Semoga Allah mengabulkan setiap apapun cita-cita dan impian kita. Amin ya rabbal alamin. Saya tutup dulu. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.